Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu faman yudlil amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat kepada kita semuanya, yakni nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan. Yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan umur yang panjang dan semoga berkah dan bisa kita pergunakan sebaik-baiknya di bulan suci Ramadan ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya hingga yaumil akhir kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ihwafillah semuanya, izinkan saya di sini untuk sharing-sharing yang mana akan membahas mengenai cara menjadi orang yang sabar di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang penuh keberkahan, yang mana setiap manusia pasti berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan keberkahan tersebut. Dan di bulan suci Ramadan ini, tugas kita ialah berpuasa. Dan di sini kita bukan hanya tentang menahan lapar dan haus, tetapi kita harus bisa menahan hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Sebagaimana bahwasannya puasa itu adalah ar-riyadhah, yang artinya latihan tentang sifat sabar. Para ulama mengatakan as-siyamu nisfus sabri, yang artinya puasa itu adalah setengah sabar. Wa jazaa'us sabri al-jannah, dan balasan dari kesabaran itu adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Az-Zumar ayat 10 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhid dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Balasan terhadap bagi orang yang sabar, dan kesabaran itu dilatih ketika kita itu sedang berpuasa. Dan pada ayat Quran surat Az-Zumar ayat 10 tadi, bahwasanya terdapat dua kata. Yang pertama ialah kata yuwaffa, dan yang kedua adalah kata bighairi hisab. Kata yuwaffa yang artinya disempurnakan, dan bighairi hisab yang artinya tanpa batas. Maksud dari kedua kata tersebut ialah bahwasannya Allah kalau membalas kebaikan seseorang biasanya yang serupa atau 10 kali lipat dari kebaikan yang ia lakukan. Tetapi khusus bagi orang yang sabar, Allah tidak memberikan 10 kali lipat, tetapi Allah mengasihinya bighairi hisab, tanpa batas dan tidak dikurangi sedikit pun. Di bulan suci Ramadan ini harus menjadi ajang untuk kita bisa melatih kesabaran. Sebab ketika kita berpuasa, kita diperintahkan bukan hanya untuk menahan lapar dan haus saja, tetapi untuk menahan hawa nafsu yang ada dalam diri kita, amarah, egois, kemudian dan yang lain sebagainya. Karena seseorang yang berpuasa atau dalam keadaan sedang lapar, biasanya mereka selalu lebih sensitif dari biasanya dari orang yang perutnya sedang dalam keadaan tidak lapar ataupun kenyang. Makanya di bulan suci Ramadan ini harus bisa menjadi benar-benar ajang untuk kita melatih kesabaran, karena Allah akan memberikan dua pahala yang tadi. Yang pertama yuwaffa, disempurnakan, dan bighairi hisab, tanpa batas. Dan ulama juga mengatakan yang namanya puasa adalah sabar, imsak ataupun menahan diri. Dan imsak di sini bukan hanya menahan makan dan minum, tetapi menahan diri atau menahan amarah. Dan ternyata sabar bukan hanya tentang menahan diri
menahan makan dan minum saja, tetapi sabar juga bisa menjadi kunci jalan keluar selain ibadah sholat. Dan Allah berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sebab hamba yang Allah ciptakan, makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini pasti akan diberikan permasalahan hidupnya, akan diberikan ujian, akan diberikan cobaan untuk menguji keimanan hamba-hambanya di muka bumi ini. Jadi ketika kita mendapatkan permasalahan, maka solusi yang kita harus lakukan ialah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan solusi untuk kita bisa memperbaiki permasalahan, ujian, ataupun musibah yang Allah berikan. Karena Allah yang memberikan permasalahan, ujian, cobaan, dan Allah juga yang memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.